Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hailul Nurhafifah. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Strategi Pertumbuhan Pasar dengan Studi Kasus Gojek. Strategi pertumbuhan pasar adalah rencana dan tindakan dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar, memperluas jangkauan pasar, memperluas jangkauan konsumen, dan menaikkan volume transaksi. Untuk startup digital, strategi ini sering menggabungkan inovasi, kemitraan ekosistem, serta taktik pemasaran dan operasional berbasis data. Gojek tumbuh dengan menggabungkan strategi penetrasi pasar, pengembangan produk atau layanan on-demand dan finansial, ekosistem mitra, lokalisasi, serta kebijakan phishing agresif di fase awal. Teori strategi pertumbuhan, model Ansoff, ada 4, yaitu yang pertama, model penetration, meningkatkan pangsa di pasar yang sama. Yang kedua, market development, memasuki pasar atau geografi baru. Yang ketiga, product development, mengembangkan layanan atau produk baru untuk pasar saat ini. Dan yang terakhir, diversification, masuk ke produk atau pasar baru. Nah, selanjutnya, strategi pertumbuhan pasar Gojek, yaitu yang pertama, market penetration, memperkuat pangsa di pasar yang sudah ada, lalu fokus pada user experience, ketersediaan driver, estimasi waktu, dan kemudahan pemesanan, promo dan diskon untuk pengguna baru, dan kampanye loyalitas dan retention. Selanjutnya, optimasi operasi, optimasi matching driver untuk menurunkan waiting time. Terus yang selanjutnya, waiting development, ekspansi geografis, masuk ke kota-kota baru secara bertahap, pilot di kota, kemudian roll out ke menengah. Model ekspansi yang melibatkan lokal partner dan tim operasi lokal yang memahami kondisi setempat. Perkenalkan, saya Lia Agustiana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu strategi dan pertumbuhan pasar Gojek. Yang pertama yaitu ada product development, yaitu pengembangan produk Gojek. Nggak cuma menyediakan ojek online, tapi terus menambah layanan seperti GoFood untuk memesan makanan, GoSend untuk mengirim barang, dan GoPay untuk transaksi uang. Tujuannya supaya pengguna semakin sering memakai aplikasi. Konsepnya adalah super aplikasi. Jadi, semua kebutuhan ada di satu aplikasi. B, yaitu networks, efek, dan ekosistem. Ekosistem Gojek makin kuat karena banyaknya driver, terus pengguna, dan merchant. GoPay bikin transaksi itu lebih mudah. Semakin banyak orang yang masuk, maka nilai aplikasi makin meningkat. Ini semua tuh disebut network effect. Makin banyak pengguna, maka makin besar manfaatnya untuk semua orang. Selanjutnya ada strategi lainnya, reaching dan subsidi. Gojek itu sering memberi promo, contohnya promo untuk pengguna baru atau pengguna lama itu potongan ongkir untuk menarik pengguna. Terus kemitraan dan akuisisi, kerjasama dengan merchant, perusahaan, dan pihak lain. Selanjutnya ada lokalisasi dan regulasi, menyesuaikan aturan di setiap daerah masing-masing. Contohnya aturan di Jakarta dengan di Lampung itu beda. Setelah itu ada data driver operation, menggunakan data untuk meningkatkan efisiensi dan layanan.
Selanjutnya materi tentang penjelasan SWOT Gojek. Yang pertama ada strength, kekuatan. Kekuatannya yaitu brandnya kuat dan dikenal di masyarakat luas. Layanannya lengkap itu seperti transportasi makanan, kurir, dan untuk transaksi uang pembayaran juga lengkap. Setelah itu ada ekosistem solid antara driver, merchant, serta pengguna aplikasi Gojek. 3. Ada weakness, kelemahan. Kelemahannya Gojek itu masih bergantung pada subsidi dan promo. Margin keuntungan pada beberapa layanan masih tipis. Setelah itu ada opportunities, yaitu peluang dari Gojek. Pertumbuhan layanan vintage seperti GoPay, peluang ekspansi ke negara atau ke kota-kota baru. Terakhir ada threats, ancaman. Ancamannya itu persaingan ketat, terutama dengan aplikasi yang mirip-mirip ya, contohnya aplikasi Grab, dan resiko perubahan regulasi dari pemerintah. Efisiensi operasional, memperbaiki struktur biaya, dan mengurangi subsidi agar laba per transaksi meningkat. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kembangkan GoPay dan fintech. Berarti memperluas dan memperkuat layanan keuangan digital seperti pembayaran dan kredit mikro untuk merchant serta mitra pengemudi agar mereka lebih terkait dan aktif dalam ekosistem Gojek. Yang keempat ada ekspansi cerdas per negara. Berarti melakukan riset terdalam terkait regulasi, budaya, dan pola konsumsi tiap negara sebelum melakukan ekspansi pasar. Dan yang terakhir, yang kelima, itu investasi teknologi kecerdasan buatan, yang berarti menggunakan AI untuk prediksi permintaan, pengoptimalan, terus personalisasi layanan dan promosi untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah Gojek tumbuh karena kombinasi strategi penetrasi pasar, ekspansi wilayah, pengembangan wilayah, ekosistem kuat, dan pricing yang agresif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.